Ya, kembali lagi di garis balap bersama gue Bagus. Dan gue Yogo. Woi, itu jari kenapa gini? Santai bos. Ini ada tandanya. Yes, yes, Apaan itu, reject apaan mania. itu? Woi, The Jack Mania. Bukan politik, bukan politik ya, Woi, bukan. ah bonek emang gini kan enggak? Santai. Gini Jackmania cuy, bukan gak ada maksud Oke, politik. oke. Meskipun dia Arema dan tidak suka Persija. Oke, nah sekarang ayo kita langsung aja. Em, untuk pertama kalinya gua di garis balap ini berekam dengan sama Yoga, rekam Ya, bareng soalnya meskipun kan lewat main. Zoom. Dan ya, apa kabar Yoga? Yogo atau siapa? Yoga. Alhamdulillah baik. Dan kemarin soalnya internet sinyal di rumah gue lagi ada semacam masalah lah. Jadi baru bisa meet up malam ini. Oh, bukan karena komplek lu di lockdown. Komplek di lockdown, ya. Karena gak bisa meet up. Ya. Jadi ya kompleknya Yoga ini terletak di Cinere, komplek AL, lagi di lockdown. Karena emang ada yang kena ya katanya ya. Ya, Ya semoga ada saja. Ya, dan empat orang, satu di itunya udah meninggal sih, satu di oh antaranya. ya, innalillahi wa inna ilaihi. Ya semoga saja Yoga dan keluarga bisa ya aman-aman aja lah dari virus corona Amin. ini. Amin. Oke. By the way, kenapa baru episode 4 ini gua di garis balap kita baru meet up karena kita akan membahas yang akan terjadi nih soal balapan F1. F1 kembali nih. F1 is back. Setelah beberapa balapan dipospon sama di Iya cancel di juga. iya di postpone, di Itu cancel. gila itu. Iya, itu gua pada bulan Maret tuh di Australia tuh di cancel sampai ada beberapa balapan di cancel sampai Monaco tidak diselenggarakan untuk musim ini sejak musim tahun 60-an kalau nggak salah. Dan Tapi kali ini ada beberapa kita balapan yang virtual mungkin ya, secara oh iya, virtual. oh iya, tapi itu tidak termasuk ke dalam apa hasil ya. Jadi itu kayak Ya. lebih ke eksibisi sih. Sebagai hiburan Ya. aja, soalnya kita nggak ada hiburan di fans balap. Iya, hambar gitu loh. Nah, oke, Iya. kita langsung saja balapan pertama ya. Balapan pertama untuk musim ini di GP Austria. Austria. Ya, GP betul Austria. sekali GP Austria. Dan gak hanya satu balapan, ada dua balapan. Jadi double header. Mm-mm. Nah, untuk balapan sendiri, balapan pertama akan diselenggarakan besok. Lalu di balapan kedua akan diselenggarakan minggu depannya lagi. Dan sebenarnya apa ya? Untuk bulan ini tuh bisa dibilang cukup gila, Yok. Ada beberapa balapan selain Formula 1 yang ternyata diselenggarakan juga gitu. Iya. Dan Dan kalau di bulan ini tuh uh, event-eventnya itu bisa dibilang event gila gitu loh. oh iya, dan makanya itu sesuai dengan judul ini bulan yang gila nih, untuk fans Iya. balap. Gak hanya Formula 1, ya ada IndyCar juga, MotoGP di Spanyol udah akan kembali digelar pertengahan Juli. Lalu ada Ini 500. ya ya belum Indy 500 pertengahan Agustus. Ini Oh, sebulan. Agustus ya. Agustus. Ya Ah, sampai awal Agustus. Nah, terutama Formula 1 nih yang gila. Bayangin aja iya. kita tuh disajikan dalam sebulan ini tuh 5 balapan loh. Austria 2 balapan, Hungaria di pertengahan Juli nanti tanggal 19, lalu di awal Agustus balapan di Inggris 2, double header juga. Yo, itu double header. Iya. Ini akan jadi balapan yang gila dan akan sangat ya akan sangat intens terutama untuk garis balap. Sering-sering bikin video gitu. Yo, Ya bikin kan. video. Nah, oke langsung saja nih. Balapan Austria menurut lo akan seperti apa nih, Yok? Gue tanya ke lu dulu. Nah, kalau Lu nggak menurut gue sabar sih, kan pastinya? iya.
Kalau menurut gue sih GP Austria ini ya ajang pembuktian para pebalap-pebalap muda lah. Seperti Max Verstappen, Charles. Ya. Charles, Dan Charles. juga, ya. Ya. Dan juga kalau gue lihat itu persaingan antara Hamilton Vettel itu suatu persaingan yang terlupakan gitu loh. Oh ya, karena Di di semua itu samping pada fokus ke Leclerc sama Verstappen. Iya nggak? Betul oh nggak? iya. Iya, apalagi kan balapan musim lalu tuh sempat tuh apa bumbu dari persaingan Verstappen Leclerc itu tuh makin mencuat gitu. Padahal kalau dilihat lagi nih Max sama Leclerc nih udah saling bertemu sejak di karting. Betul. Jadi persaingannya udah ya sejak karting lah bahwa nih dua pembalap nih wah ada potensi gitu. Dan terbukti pada saat Tapi di Formula 1 musim lalu mereka bertarung cukup ketat. Kenapa tadi? dan itu kalau kemarin yang gue lihat itu di GP Austria tahun lalu 2019 itu yang gue kayak bener-bener wow banget itu gaya gaya menyalipnya Verstappen sebenarnya sih. Wah, iya tuh. Yang Itu menutup gaya celah untuk agresifnya itu. ah Oke. Jadi menurut lu ya akan seperti apa nih balapan Austria? Apakah akan membosankan? Strateginya seperti kalau apa? membosankan udah jelas enggak sih. Membosankan udah jelas enggak. Soalnya Ya kita paling lihat dari menyenangkan ya. balapnya juga layak sebagai pemenang semua. Betul nggak? Iya, iya betul. Dan Tapi juga juga dari segi mekanik mesin pada mobil masing-masing pebalap juga itu cukup memadai lah untuk mereka bisa bersaing. oh ya, terlebih lagi ada beberapa tim yang membuktikan diri ketika saat tes di Catalunya cukup bagus lah pace-nya, jarak bukan jarak, kecepatannya lah. Misal tim Williams yang musim lalu jeblok banget, ancur-ancuran kan. Lalu Sauber juga membuktikan diri menjadi yang tercepat di tes Catalunya. Ya inilah pembuktian juga lah untuk tim-tim ini. Oke. Nah, kalau menurut gua sih ini ya ya karena habis pandemi ya, habis libur pandemi 3 bulan lamanya, kalau menurut gua sih ini akan menjadi balapan yang membosankan. Terlebih meskipun ada beberapa pembalap yang melakukan pemanasan dengan ngetes mobil Formula 1 mereka atau tapi belum shape gitu loh. Maksudnya belum panas menurut gua. Dan juga ya balapan akan berjalan kering meskipun terakhir gue lihat infonya di Twitter bahwa di Red Bull Ring tuh sedang hujan. Hujan, ya. Gue juga lihat itu Sedang lagi hujan. hujan sih. Ya, Iya, di makanya Google itu juga gue ada pakai jaket. dan juga. Iya, makanya itu gue pakai jaket dingin sesuai dengan udara Austria. Iya. Oke, apa lagi tuh? Ya udah mungkin bisa kita ini langsung ya? Menurut lu akan Mungkin seperti apa? Balapan akan seperti apa gitu? nah sebelum gua me, apa ya mengulas Menganalisa ya? tentang menganalisa tentang GP Austria nanti ini. Sebelumnya sih gua mau kayak menganalisa tipikal sirkuitnya. Tipikal Oh sirkuitnya ya. itu kan soalnya banyak banget tikungan deh ya. Oh iya jelas. Itu terdiri dari Nah, 10 tikungan. 10 tikungan. Nah, Sebenarnya itu kalau bukan yang terbanyak sih, tapi cukup krusial tikungan-tikungannya. itu kalau misalnya itu kan ada tikungan
maksudnya kan itu apa ya? Sirkuit itu kan ada beberapa tikungan yang kita tidak dianjurkan buat kayak memperlambat atau mengerem gitu kan. Oh ya, itu Austria ya. Nah, nah itu maksudnya yang akan apa ya? Yang masih menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang menurut gua kok bisa ini gimana gitu loh nanti pebalap ini. Nah, itu adalah bagaimana pebalap itu menyesuaikan, bukan menyesuaikan, maksudnya apa ya? Terus seperti apa Menyesuaikan itu? menyesuaikan gini loh. Jadi karena kan ini by the way gue anak teknik nih. Anak teknik jadi Iya, 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 anak teknik. ya meskipun nggak pahamnya cuma 20%, tapi seenggaknya ngerti lah ya. Iya. Aku juga tetap paham teknik lah. Aku anak Ya. IPS. Yoi, PES. Yoi, PES juga ngerti mekanik. Jadi kalau misalnya ada tentang mekanik tadi bisa tanya aja ke Bagus. Lah, kok ke gua? Nah, nanti dijelasin Kan gua komplit tak ke dia. paham. Oke, Hah? oke, lanjut, lanjut. Kayak kagak lah. Oke. Lanjut aja. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya yang gue pelajari di ilmu teknik itu, pebalap sebelum memasuki itu kan tikungan itu juga dihitung elevasi sudutnya kan. Ah, ya, Nah, jelas. sebelum pebalap memasuki tikungan itu, supaya di tikungan dia tidak apa ya, kalau di dalam ilmu yang gue pelajari itu ada namanya kena gaya sentripetal. Gaya yang dia Oh iya. apa ya, mental itu loh. Dia setiap dibelok, dia pasti selalu Yes. terpental keluar gitu. Nah, itu gimana Kar caranya? Maksudnya kecepatan berapakah sebelum dia memasuki tikungan, supaya pas di tikungan itu dia langsung bisa mengambil apa ya, ancang-ancang agar dia untuk tidak ngegas lagi. terkena suatu gaya itu. Oh ya. Gaya Seperti itu. sentripetal tuh dalam bahasa sederhananya berarti Oh, maaf, 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 eh maaf. Bukan sentripetal, bukan sentripetal. Namanya kalau oh gaya tadi terpentakular itu tangan sial. Kalau di ilmu gua namanya tangan sial, bukan tangan sentripetal. Kalau sial. sentripetal Oh, itu dia lebih masuk ke dalam. Nah, kalau tangan sial ini dia lebih cenderung ke terpental ke mana? Ke luar gitu loh. berarti dalam bahasa sederhananya di sirkuit Austria ini tikung di setiap tikungan itu krusial dan harus apa perlu penempatan yang tepat, perlu pengambilan keputusan yang tepat agar tidak keluar jalur. Nah, betul, betul sekali. Gua setuju. Terlebih lagi ini sirkuit yang kalau menurut gua pribadi ini sirkuit yang apa ya tipikal sirkuit ini tuh cepat ya bisa gue bilang, tapi bukan tipikal sirkuit yang kayak Monza Itali, bukan yang kayak Spa Francorchamps kayak yang Belgia, itu beda. Bukan kayak NASCAR juga. Kenapa? Bukan kayak NASCAR juga ya. Ya beda lah Pak, kau bandingkan donat sama nugget, ya jelas beda. Nah, ya apa kenapa apa ini tipikalnya sirkuitnya cepat, tapi tidak bukan tipikal sirkuit cepat yang Monza dan Spa. Sirkuit Monza dan Spa itu pembalap dituntut untuk gaspol hingga kecepatan maksimum. Ya Hmm. kecepatan maksimum sekitar 340 km per jam. Sementara Red Bull Ring ini cepat dalam arti lu harus cepat mengambil keputusan ketika lu memasuki tikungan. Eh, di saat itulah lu harus presisi mengambil posisi yang tepat untuk menjadi yang tercepat gitu. Oh Dan iya, betul. dan ini sirkuit sebenarnya pendek loh, cuma berjarak 4,3 km, lebih bisa dibilang terpendek, salah satu yang terpendek dalam kalender Formula 1. Dan catatan waktu tercepatnya juga 1 menit 8 detik masih dicatatkan oleh Kimi Raikkonen, dan pole position musim lalu tuh 1 menit 3 detik loh ditorehkan Charles Leclerc. Dan Hmm. juga ya itu sirkuit ini bertipikal cepat, namun ada
beberapa tikungan, nggak beberapa sih, mungkin hanya segelintir tikungan yang memaksa, bukan memaksa sih, yang mengharuskan pembalap untuk ngerem hingga rem maksimal, yaitu Oh, tikungan siap. 3 dan Siap. tikungan 4. Ya Karena tikungan nih, 3 dan tikungan. karena nih, karena nih sirkuit Austria nih apa ya? Hampir tapi apa sebagian besar itu pembalap mengambil tikungan tanpa harus menginjak penuh rem. Hanya dua tikungan itu tadi, tikungan 3 sampai tikungan 4 yang mengharuskan pembalap untuk hard braking. Soalnya kan tikungan 3 sama tikungan 4 itu kan Ya karena paling apa iya, ya? Elevasinya mungkin ya. Yang sehingga membuat balap jadi menginjak rem secara maksimal gitu kan. mungkin. Dan juga ini dua tikungan ini cukup krusial dalam arti untuk apa? Di tikungan inilah lu dapat kesempatan untuk menyalip pembalap lain di depan lu. Itulah Betul. kenapa musim lalu Max Verstappen tuh nyalip Charles Leclerc sama Wah, ya Bottas itu kalau gila nggak sih. salah. Itu gila sih itu. Iya. Verstappen. Dan juga pada balapan 2016 Austria juga Lewis Hamilton nyalip nyalip di Rosberg dari sisi luar, dan juga mereka juga sempat bersenggolan, nggak membuat Rosberg kehilangan sayap depannya. Wah, itu balapan tuh cukup seru sih. Dan juga musim lalu juga seru tuh. Itu balapan musim lalu itu pas Verstappen sama si Leclerc, itu gue sambil snapgram loh. Gue snapgram, gue kayak istilahnya my life reaction gitu terhadap Oke, oke. apa sih namanya, terhadap overtake itu kalau nggak salah masih ada deh kayak di story archive gue, mungkin bisa gue masukin Tapi sih kalau tapi menurut nggak tahu gue sih pribadi, tapi kalau menurut kenapa. gue kalau menurut gue pribadi tetap sih yang menurut gue the best banget itu yang tahun lalu. Yang dimana Verstappen bisa menyalip siapa Charles Leclerc dengan apa ya? Dengan mengambil celah, Agresif ya, ya agresif. ngambil Karena itu kan celah. celahnya itu memang apa agak kebuka sih. Cuman kalau kita lihat dari segi apa ya? Karena kan posisinya itu kan Verstappen di belakang kan ya, di belakang Leclerc. Nah, tapi Oh dia bisa iya, langsung masuk set gitu loh. nah itu memang ciri khasnya Verstappen, itu udah kelihatan sejak ketika doi ya masuk ke Formula 1, dan ini pembalap emang bagus. Sempat dicemooh karena terlalu muda untuk masuk ke Formula 1 di usia yang masih 17-18 tahun. Iya, Tapi sana dia bisa gitu kan. iya. Nah, 17 18 kita lagi ngapain tuh ya? kita lagi Lagi itu ya, lagi sibuk mempersiapkan UN ya? UN UN. dia. Ah, UN, terus nyari cewek, pacar. Lu udah dapet pacar belum? dia slow. Gue sih belajar. Ya, Siap, siap, siap. tak ada yang kau suka gitu. Mengenai cewek, Oh, ada lah. Ada, pasti ada. Cuman kalau sekarang belum gitu loh. belum ada. Ya, belum ada. Tapi nanti pasti ada lah. Iya deh, gue sih terserah lu lah. Oke, ya paling ya itu untuk balapannya sendiri ya seperti mungkin gue lebih berkaca kepada musim lalu ketika pada saat mulai balapan para pembalap akan memakai ban medium, ban soft, paling ya gak ada yang pakai ban hard, soalnya pembalap akan lebih memilih untuk memperlebar jarak antar pembalapnya, memperlebar jarak eh, antar pembalap lain. Jadi menurut gua untuk startnya akan pakai medium karena tingkat gradasi bukan gradasi, mungkin tingkat keausan bannya tidak tidak rentan lah usia ban ini. Jadi untuk ngepush bisa tanpa harus mengkhawatirkan keausan ban.
kalau menurut gua. Kalau mungkin kalau ada yang pakai soft ya paling akan pit stop lebih awal menurut gua, ataupun pakai ban hard lebih awal, dan kemungkinan pembalap akan memakai hard di akhir atau enggak ban medium di awal di akhir juga. Cuman Jadi gitu. kalau gue pribadi lebih prefer di akhir itu lebih justru ke medium sih daripada Kenapa itu? hard ya. Biar bisa Hmm. di-push ya. Biar bisa di-push juga. Biar bisa di-push hingga akhir, dan juga tingkat gripnya. Gripnya ini lebih, ban medium lebih dapet, lebih lebih apa namanya, nggak understeer lah, nggak cenderung understeer, dan dapat banget untuk grip, sehingga membuat pembalap mempercepat lajunya, nggak memperambat. Tapi meskipun ban hard juga nggak salah juga sih menurut gua, karena di sini ya pada saat di akhir ya udah, bagaimana caranya lu mempertahankan jarak lu, mempertahankan pace lu gitu. Nah, itu kalau gua. Cuma mungkin maksudnya selain ban mungkin juga wajib memperhatikan desain mobilnya juga mungkin ya. Karena kan Kalau itu bagi kan akan orang, apa iya. tuh gaya aerodinamis. Ya, oh ya, kalau misalnya itu untuk orang yang awam mungkin melihat dari jauh ya ini biasa aja. Kayak nampak Iya, sama. Tapi kalau dilihat dekat, wadaw, beda sekali gitu. Ya ibarat nih, apa ya, eh, ibarat angkot lah. Angkot Pondok Labu sama angkot jurusan Pondok Labu sama angkot jurusan Blok M. Bukan iya, Blok M, sorry. Bukan. Gue ulangi lagi. Jurusan Blok M sama jurusan Lebak Bulus. Kan sama-sama merah tuh. Tapi ketika dilihat di dekat, nomornya beda. Nomor jurusannya beda. Nah, itu iya, iya. kayak gitulah. Jadi ya mungkin yang yoga maksud adalah menonton sambil memperhatikan. Mungkin bukan memperhatikan, kayak istilahnya melihat bahwa mobil Formula 1 sebenarnya nggak semuanya sama gitu loh. Kayak ada sisi di mana mobil Ferrari mungkin ada bagian di sidepodnya yang berbentuk seperti ini, tapi di Mercedes nggak seperti itu. Gitu. Iya, Berbeda-beda lah. dan juga apa ya, desain makanya apa ya, dalam mendesain mobil formula itu kan nggak bisa, ibaratnya kan nggak bisa sembarangan gitu kan. Nggak bisa Oh desain iya, apa Mercedes formula disamain sama desain EPV, kan beda banget itu. apa tadi? EPV, Mercedes FTV. desain mobil Mercedes F1 disamain sama desain mobil EPV Suzuki, itu kan beda banget. Ya beda lah, ya ampun. Kau bandingkan balon udara dengan balon yang mainan yang biasa di pinggir jalan. Lah beda lah. Ya, beda. Ya Iya, mungkin maksud barangkali gua. ini kan Indonesia, mungkin barangkali ada yang nyamain gitu ya. Sama aja semua mobilnya sama gitu loh. Nah, mobil-mobil juga kan. Tapi kalau misalnya Ya, untuk orang yang bener-bener ini sih, ya ini akan jadi menarik mobilnya gitu. Menarik mobilnya ya gitu. sama Cepat. aja halnya apa cewek banyak kan bilang semua cowok sama. Nah, ini mungkin ada lagi yang bilang semua mobil sama gitu kan. Wah, kayak pengalaman nih. Enggak sih, gue sih baca-baca aja di Twitter. Bener. Kalau kalau kau ada masalah, cerita ke gua gitu loh. Nah, ya gue sih baca-baca Mungkin aja kau, di Twitter. ya barangkali lu kan ada mungkin. Ini gua belum bisa mengulik lu nih secara personal. By the way, gua sama Yoga ini temenan dari SMP lah. Dari 2011, temenan udah lama. Cuma gua belum tahu nih. Lu emang pernah suka cewek apa kagak? Gak pernah dia cerita seperti itu. Belum. Kalau suka mah belum ya. Kalau suka belum ya. Belum ya. Tapi Belum ya. mungkin nanti lagunya Peter Pan ya.
Mungkin nanti kapan? Nanti bisa 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, bisa sampai gue udah nikah, bisa kapan pun. Nanti itu Enggak lah. kapan? Lebih lebih Ya, lebih detail lah. sekitar 26-an lah ya. Umur gue kan sekarang masih 21. Oh ya 26-an dia, lah ya. ya dia, oh ya by the way dia lebih tua dibanding gua. Dia 98 ya lu ya? Gua 99. Ya, Tapi dia kelakuan kayak bocah, heran gua. Diatur susah banget. ya santai, Dalam maaf hal sama begini lu. aja diatur susah banget. Ya santai lah. Maksud gua apa ya? Kalau dalam usia sih ya, lu By the harusnya way, ini lebih bisa bahas ini usia lagi atau sih. bahas, by the way, ini bahas usia atau bahas F1 ini? Oh iya kita lupa. Lanjut lanjut, kita to the topic. Jangan auto topic of the Ya, topic, ya. oke? Oh Nah, ya, tadi juga di pebalap-pebalap F1 juga banyak loh yang usia sama gua, sama Bagus juga. Iya kan? betul, 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 betul. Mereka udah balap Forma 1, kita ngapain, Pak? Sibuk sama KKL. KKL. Sibuk ini, aduh skripsi gimana ya? Meskipun gue belum skripsi. By the way kita mahasiswa. Yoi, mahasiswa. Hidup mahasiswa ya. Tak kayak kau lah mahasiswanya, gue mah. Iya, 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 iya. Ya. Apa? Kau sebut merek lagi? Agak lanjut, 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 lanjut. Tadi Bapak Ah, pebalap yang usianya pembalap, sekitar gitu ya. ya Pebalap yang hampir usianya sekitar. sekitar. Seperti Nah. misalnya si Yoga tuh pembalapnya usia 98 ya. George Russell 98. Oh ya, Just Russell 98. Max, kalau Max dia usianya setahun lebih tua dari lu ya. Kalau gue mungkin kayak Lando Norris. Gue jujur Lando Norris nih tahu dari Formula 4 dan emang nih pembalap akan pada saat itu pada saat itu di Formula 4 tahun 2015 ya. Gue lihat nih pembalap ya ini pembalap akan bagus gitu, akan ke F1 dan terbukti di dalam waktu rentan dalam waktu 4 tahun bisa ke Formula 1 itu pencapaian luar biasa dari Lando Norris. Dan musim lalu bagus dia di F1. Kau mau scroll apa itu? Biasa trouble with my Hah? battery. Trouble with Oh, my battery. oh baterai. Oke. Jadi Ya, kita ya sebenarnya kita singkat aja, nggak perlu banyak-banyak. Nggak seperti video preview review kita yang lah. ya nggak seperti video preview kita Formula 2, Formula 3 yang panjang sampai 40 menit, kita singkat aja. Waduh, ini Sebenarnya review remake. apa sebenarnya review Formula 2 tuh sebenarnya yang panjang tuh gua. Yang panjang tuh gua Iya, sebenarnya. lu emang. Gua tuh ya, gua ngedit punya dia, bagian dia. By the way, gua editing juga. Gua ngedit punya dia sampai astaga. Kalau kalian penasaran video seperti apa, lihat dah Formula 4. Nanti gua akan kasih Formula 4. link, link video. Nanti gua akan kasih link videonya di tombol i lah di YouTube. Untuk video Formula 2, Formula 3, Formula terus yang episode 1 biar nanti viewers kita ini nonton. Yoi. Paling nggak Udah banyak mungkin banyak ya. yang gitu ya. Ya. Ya udah mungkin persingkat aja nih sekitar 10 menit lagi ya udah prediksi lu untuk dua balapan ini. Prediksi gua ya. Kualifik Gua prediksi. kualifikasi pol aja pol sama balap hasilnya. Hasil balapan. Dan Ya kenapa singkat aja sih? sebenarnya yang namanya balapan itu kan sulit banget buat diprediksi gitu ya. Iya, Cuman ini bukan ini, matematika ya. aduh, gue pengen matematika. Ya lanjut. Gue mending kimia atau fisika ya? Lanjut. Ya, lanjut. Bukan Sebenarnya kalau ilmu kalau eksak lah. kalau opini gue pribadi itu ya, ini sebenarnya gue bukan memprediksi loh ya, tapi gue lebih menjagokan. Kalau gue Iya. berkaca sama tahun lalu ya, untuk tahun ini mungkin boleh dibilang Verstappen sama Bottas. Untuk Yang balapan maksudnya ini. apa ya? Ya, Untuk apa balapan ini persaingan untuk
Untuk balapan ini nanti nih, Iya. Yang F1 raih GP. pole, yang raih pole, Wah, kalau pole ya pole kayaknya agak susah diprediksi ya mungkin. Nah, dari lo dulu mungkin lah, kalau pole lah. Kalau pole dari lo dulu mungkin oke. siapa gitu. Untuk race satu, untuk yang race besok, untuk pole position gue entah kenapa feeling gue Hamilton yang akan meraih pole. Soalnya apa Hamilton. ya? Ya udah lama sih ini Mercedes tidak meraih pole, apalagi ini balapan awal musim dan biasanya Mercedes tuh selalu tampil bagus, selalu tampil pole lah, selalu mencatatkan waktu tercepat. Jadi gue Oh, iya, lebih BTW menjagokan. Mercedes beda banget. Iya, Mercedes maksudnya Mercedes warnanya hitam kan? enggak, bukan. Maksudnya setelah kepergiannya Nico Rosberg kayaknya ada yang beda gitu loh. Bener Oh gak? iya, iya benar. Karena dulu Ganti sama gue Bottas ya. apa ya? Setiap dengar kata Mercedes mesti Rosberg Hamilton, Mercedes, Rosberg. Mercedes, Mercedes. Kayak sudah lah kau, logat kau. Iya, Mercedes. Ya, tim Mercedes. itu. BTW mobil gue juga Ini, itu loh, juga Mercedes loh. wis. Tapi dulu, Oke, sekarang sih udah dijual. Ganti iya, Innova. mantap. Oke, tadi apa? Lu mau bilang apa? Udah, itu aja. Itu, apa, setiap gue dengar kata itu tim, pasti yang ada di image gue pasti Rosberg, Hamilton, Rosberg, Hamilton, Rosberg, Hamilton. Oh iya, Gitu loh. itu persaingan 4 tahun lalu dan sekarang sudah berbeda. Kalau untuk gue ya pole position Hamilton. Justru pertama kali, apa ya, suka, maksudnya gue jadi kayak getol banget gitu loh nonton F1 karena lihat dua persaingan itu sih Rosberg Hamilton di Mercedes. Oh iya, dan gue sih tapi gue lebih menjagokan pole Hamilton, tapi entah kenapa gue dalam hal balapannya gue lebih menjagokan Verstappen untuk memenangi balapan besok nih, karena ya itu apa ya, Red Bull tuh selalu cukup perkasa loh, dan di musim lalu gue kaget jujur aja Verstappen bisa memenangi balapan, meskipun gue melihat itu sendiri ya, tapi gue kaget Verstappen bisa menangi balapan dan membawa kemenangan untuk Red Bull Honda. Dan itu pertama kalinya mesin Honda memenangi balapan F1 sejak 2006 Hungaria. Itu dimenangi sama Jenson Button di tim Honda. Ya, Itu Verstappen, gue lebih menjagokan Verstappen. Tapi kalau untuk race 2, gue lebih menjagokan dua Ferrari. Karena Ferrari kenapa itu? akan memanfaatkan apa sih namanya istilahnya, para pembalap untuk awal musim ini di Austria, entah kenapa gue feeling akan pada tampil gaspol, tapi ya meskipun kalau menurut gue balapan akan berjalan membosankan dan kering. Nah karena di race 1 mereka udah tampil gaspol, nah inilah dimanfaatkan Ferrari untuk mencari celah untuk meraih kemenangan dan bisa tampil tercepat. Untuk Paul sendiri gue menjagokan Leclerc di race 2 ya, yang race 2 itu namanya Styrian Grand Prix kalau nggak salah, tapi tetap di sirkuit yang sama. Styrian itu nama bukit yang di Red Bull Ring itu, by the way. Ya, dan untuk balapannya sendiri, gue menjagokan Leclerc. Sorry, Leclerc. Sebastian Vettel. Enggak, Oh, Sebastian Vettel. Vettel. Untuk Ya, pole Vettel. Leclerc. Soalnya Pole di Leclerc. 2 tahun, iya, soalnya juga di 2 tahun terakhir nih, para pembalap, para pemenang ya, pemenang Formula 1 tuh selalu start di luar pole. Jadi pembalap yang meraih pole itu di Austria belum tentu bisa meraih kemenangan. Soalnya dari sisi grid ban sorry, barisan grid itu posisi pole di sebelah kiri. Sementara posisi yang genapnya itu di sisi dalam. Sementara tikungan pertama itu tuh belok ke kanan. Ya, Jadi menguntungkan untuk yang start dari sisi dalam, bukan sisi luar.
Ya, Nah, betul, betul. untuk bisa apa untuk pembalap pole ya bisa mempertahankan posisinya itu ya start start lu harus bagus. Dan musim lalu Leclerc startnya bagus loh di musim lalu, dan malah Verstappen yang ngedrop. Tapi bisa comeback dari posisi 7 perlahan naik 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 naik, deketin Leclerc, salib Leclerc, menang. Ya, cuman Tapi kalau ya misalnya kita tapi lihat dari posisi start juga nggak menjamin juga kan buat iya, nggak dia bisa. menjamin. Nggak menjamin. Itu emang Leclerc lagi apes aja kalau menurut gua. Dan Verstappen emang menjalani strateginya dengan bagus, dengan baik, dan brilian sih menurut gua dari Christian Horner dan kru itu berjalan luar biasa sih. Itu Oke, balapan yang seru. dan Verstappen ini apa ya, gaya balapannya juga beda gitu ya sama ayahnya, Oh Jos iya, Verstappen. iya. Jadi, Mungkin apa ya, kalau ya, mungkin lebih ya. kalem gitu ya. Mungkin Yos lebih nggak kelihatan. Max yang lebih kelihatan. Soalnya Max nih lebih banyak disorot, terutama emang karena talenta muda dia waktu itu. Iya lah, Dan apa entah setahun di atas entah kita gitu ya. ya, dan entah kenapa pada balapan ini akan muncul penghuni podium baru. Gue Penghuni merasakan podium baru. ada feeling mungkin entah itu Lando Norris atau Alex Albon, kita kan nggak tahu. Apalagi Alex Albon memiliki mobil yang sama dengan Verstappen. Oke, Oh ya, jadi Alex Albon ya, tuh apa ya? Dia satu-satunya Asia Tenggara ya saat ini. ya, ya, salah satu pembalap Asia Thailand. di grid. Iya, Thailand. Oke, Wim. Alex. Oke, Wim. Jadi mungkin gitu aja. Ini ternyata dibatasin waktunya, zoom-nya. Jadi kita ya akhiri aja sih. Oke, siap, siap, siap. Oke, Nanti siap-siap. untuk, Oke. oh ya, untuk preview selanjutnya gimana nih? Untuk preview selanjutnya gimana nih? GP Hungaria. Hungaria. Sekalian kita Ah, nge-review. Oke? review ya. Jadi ya itu aja, itu episode 5 ya, dan kita akan ngobrol gini-gini lagi, oke? Oke. Oke, mungkin Jadi kalau untuk meet up langsungnya mungkin ya. nah Maksudnya kita meet up nggak tahu langsung dah tuh tuh. nggak tahu tuh, tunggu komplek gua dibuka dulu soalnya. Itu kan Ya. soalnya Ya, jadi ya rumahnya Wim ini ya di lockdown ya. Yoga, sorry, yuk. Yoga. Iya. Oh iya, by the way, nama nama panggilannya Yoga ini Wim. Nama panggilannya Yoga ini Wim. Jadi tapi kita panggil Yoga aja Ya, lah. sampai SMP ini. Tapi begitu SMA sampai kuliah Yogo atau Yoga. Wah ya, Yoga aja lah, Kalau tapi ada gue panggilnya panggil Yoga. Wim ya. Cuman kalau Iya, Wim kan takutnya di apa ya? Takutnya jadi bahan bahan ceng-cengan. Gue Wim. dulu waktu SMP juga dipanggil Wim karena ada pelatih Indonesia namanya Wim juga kan. Dan juga dia gagal bawa Berarti timnas. ini ya Indo ya. Wim Side. Wim, Itu merek, jangan, jangan, jangan. Oh, jadi Yoga, eh, kompleknya Yoga di lockdown ya, di lockdown. Kita nggak tahu ya, kapan ketemu lagi untuk meet up, untuk rekaman langsung, dan kita belum pernah meet up, belum pernah rekaman langsung. Meet up ya. sih udah pernah, 3 bulan sebelum di Kalau di apa lockdown di ya. ya di Ya. lockdown lah. Tapi untuk kayak rekaman langsung bareng kita belum. Sebenarnya udah ada rencana, udah sampai beli mic, udah ada persiapannya. Cuma ya lagi-lagi sikon berkata lain, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Jadinya ya udah kita lewat Zoom saja. Ya. Dan nggak Dan dan mudah-mudahan kalau dengan lewat Zoom ini apa ya? Maksudnya audiens juga bisa menikmati lebih uh, menikmati ya. obrolan kita gitu lah. Iya, kalau kayak Zoom kan kita putus-putus atau apalah. Nah, Iya. oke, jadi ya mungkin itu aja dari gua sama Yoga Hah? dari Apa-apa, di umum garis aja, Wim. balap. Santai-santai. Ya Aja udah, itu santai. tadi di akhir itu gue udah memprediksi, itu prediksi gue dan Wim dan ulasan kita di garis balap. Mungkin Sama ya mungkin kita kalau langsung misalnya tutup.
apa ya, dari audiens kalau misalnya masih ada yang kayak yang ingin apa ya, kayak ingin ingin sekedar lebih banyak tahu lagi tentang GP nanti ini, GP Austria nanti, bisa tulis di kolom komentar atau DM ke IG gua. Nah, nanti Boleh lah. nanti gua kasih ininya apa namanya username di sini. Oke. Nah, Kayak kuis gitu. yoi, kuis. Oke. Nah, nanti mungkin Ya ada. mungkin itu aja sih. Gue berpikiran untuk kuis deh, tapi itu nantilah, masih awal. Oke, jadi ya Nanti apa? ya udah jadi mungkin duitnya gak ada buat kuis. Ya jadi mungkin itu aja dari gua di garis balap. Gua bagus. Gua Yogo, Dan salam sampai motorsport. jumpa Salam Motorsport, sampai jumpa di episode berikutnya di review dan preview balapan Hungaria lah ya. Yo, guys. Dah. Yups.